Sersan tidak terlalu terkejut karena dia sudah tahu betapa menyebalkannya orang ini. Jadi dia mengeluarkan satu senjata rahasia. Hadiah manis berupa whisky Ballantines berusia 21 tahun. Itu sudah cukup untuk membuat si pemabuk menurut. Walau begitu, dia dengan licik meminta naik kelas, minta whisky berusia 30 tahun. Hyun-suk hanya bisa menghela napas panjang, benar-benar putus asa melihat betapa santainya orang ini di situasi gawat seperti ini. Melalui walkie-talkie, si maniak bertanya sekali lagi, apakah MC benar-benar ingin dia mencari totem-totem itu. MC hanya mengangguk dan memberinya izin. Dengan wajah semangat dan gembira, si maniak langsung bergerak. Setelah urusan itu beres, Letnan juga memutuskan untuk menuju titik temu untuk bertemu si maniak mabuk. Sebelum pergi, sang sersan meyakinkannya bahwa dia akan segera menyusul dan meminta Letnan menjaga skuadnya sementara itu. Wanita itu menjawab dengan percaya diri, mengatakan bahwa dia juga tidak berniat kehilangan prajuritnya lagi. Di tengah kekacauan pertempuran itu, sebuah drone tiba membawa siaran dari pusat komando. Instruksinya jelas, hentikan semua serangan dan masuk ke dalam bangunan. Semua orang langsung panik dan bergegas kembali secepat mungkin. Lalu datang perintah bagi para mage untuk membentuk penghalang dan bersiap menghadapi serangan zombie yang akan datang. Zombie-zombie itu sudah menembus pos penjagaan dan dengan kecepatan tinggi menuju barak nomor 2. Dalam sekejap mereka sudah setengah jalan. Tak lama kemudian siaran mengumumkan bahwa para zombie sudah mencapai titik target. Dari posisinya di atap, sang sersan hanya bisa menyaksikan pemandangan mengerikan itu dan mencibir betapa sia-sianya mencoba menghentikan monster-monster itu hanya dengan penghalang. Saat itulah dia menerima perintah dari ruang komando untuk mengatur angin di dalam barak dan menjaga kecepatan angin tetap di bawah 3 meter per detik. Meski tidak tahu apa rencana MC sebenarnya, wanita itu langsung menjalankan tugasnya. Adegan kembali ke MC yang berada di aula gudang brigade anti-monster ketiga. Ia sedang menyiarkan instruksi melalui sihir spasial milik si kepala oranye. Sementara itu, kepala oranye benar-benar terkejut. Dia tak pernah menyangka bisa menghubungkan zona warpnya ke objek tertentu untuk mengirim sesuatu sejauh itu. Biasanya, dia hanya bisa membuka portal sampai jarak 80 meter. Yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah kenyataan bahwa MC tahu cara menggunakan kekuatan ini jauh lebih baik darinya sendiri. Begitu drone mencapai ketinggian 1 km, mereka menguncinya di sana. Pemimpin Peleton itu memaksimalkan kekuatan warpnya. MC lalu mengeluarkan salah satu pedangnya dan menembakkannya lurus ke bawah. Sinar biru terang itu terlihat dari jauh, bahkan sang vampir pun bisa melihatnya dengan jelas. Sebelum kemudian menghancurkan salah satu kerangka menjadi ribuan serpihan. Itu serangan besar. Saking besarnya, orang bisa melihatnya dari bermil-mil jauhnya. Begitu dua prajurit memberi isyarat jempol bahwa serangan itu tepat sasaran tanpa margin kesalahan, sang sersan langsung menenggak tabung mana untuk mengisi ulang cadangannya. Begitu merasakan lonjakan energi, dia mulai mengendalikan semua pedang dan senjata-senjata itu seperti hujan badai baja dari atas. Begitu pedang-pedang itu menyentuh tanah, mereka membakar segalanya di jalannya, bahkan tanah di bawahnya pun hancur, membuat makhluk-makhluk tanpa pikiran itu berlarian ketakutan. Letnan Choi dan para tentara lainnya benar-benar terkejut oleh langkah tak terduga yang dilakukan oleh MC. Bahkan Sersan Kim dan pria sombong yang selalu membenci Hyun-suk pun terpana oleh apa yang mereka saksikan. Sang Kaisar Baja akhirnya mengungkapkan seluruh kekuatannya saat hujan baja turun dari atas. Ia dengan diam bersumpah untuk tidak membiarkan satu orang pun mati dalam pertempuran ini. Bahkan wanita Dracula pun merasa tak percaya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anak laki-laki itu mendorong dirinya sampai batas tertinggi. Dalam sekejap mata, seluruh area kini dipenuhi dengan mayat zombie yang tersebar seperti kembang api. Melihat pemandangan ini, wanita itu melompat kegirangan karena dia yakin tidak mungkin menumbangkan begitu banyak monster. Kemudian sebuah perintah muncul untuk mengevakuasi yang terluka dan menghabisi monster yang tersisa. Oh Sang-ok memuji MC atas keterampilan dan kekuatannya yang luar biasa. Sementara itu, Yang Jun tampak bingung siapa yang berada di balik serangan ini dan bertanya-tanya kenapa dia tidak tahu mereka memiliki pemain peringkat A di batalion mereka. Wanita itu hanya berkomentar bahwa kekuatan Hyun-suk saja tidak cukup untuk menjelaskan potensi sejatinya. Kembali ke MC, dia menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, pimpinan peloton di sampingnya terkejut menyadari bahwa Hyun-suk telah menggunakan kemampuan warpnya dengan begitu mahir, melepaskan serangan yang jauh melampaui kemampuan pemain peringkat A. MC ambruk ke lutut karena kelelahan dampak dari penggunaan kekuatan sebesar itu. Pimpinan peloton dengan cepat bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi bukannya khawatirkan dirinya, sersan itu menegaskan bahwa pertempuran ini belum berakhir dan meminta dia tetap fokus dan menjaga warp tetap terbuka. Prajurit dengan rambut oranye mengakui bahwa dia juga kelelahan dan tidak bisa mempertahankan warp lebih lama.
tetapi MC memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Kembali di tanah, wanita Dracula yang cemas menggigit kukunya, dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Anggota lain datang dengan kabar buruk bahwa Boff berjenggot besar yang dikirim ke ruang kendali tidak merespons dan seluruh tentara undead telah dimusnahkan. Dia bertanya, apakah mereka harus menunggu hingga gerbang terakhir dibuka. Awalnya, wanita itu menimpali dengan marah untuk diam dan membiarkannya berpikir, yakin ini bukan kekuatan pedang Sain atau kesatria suci, karena dia tidak menerima informasi tentang serangan dengan kekuatan sebesar ini. Dia hampir yakin bahwa seorang eksekutif militer tingkat tinggi terlibat. Orang yang misterius itu berbicara lagi, memberitahunya bahwa ada seorang pengintai yang hadir. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat seorang prajurit bersembunyi di balik batang pohon. Begitu ditemukan, sosok bayangan itu segera bergerak cepat mengejar prajurit yang berlari dengan kecepatan tinggi. Pengintai itu mulai berteriak dan melaporkan bahwa sebuah totem telah terdeteksi memberikan lokasi tepatnya. Semua orang terkejut dengan kabar baik yang tidak terduga ini. Namun, prajurit malang itu berkeringat deras, tahu bahwa dia akan segera tertangkap oleh para maniak ini sebelum sempat melapor lebih lanjut. Monster itu menangkapnya dan walkie-talkie-nya jatuh ke tanah. Di ujung lain transmisi, Lee Hyun-suk berteriak ke radio, melaporkan kembali ke pusat komando dan memerintahkan agar drone segera dipindahkan ke lokasi yang dilaporkan. Letnan Eun-ha memberitahu Choi Yang-jun untuk segera mencapai lokasi tersebut. Yang-jun dengan percaya diri berkata, dia hanya butuh 1 detik, kemudian ia menghilang dalam sekejap. Adegan beralih kembali ke wanita yang duduk di puncak gunung. Tampak tidak senang karena mereka hanya berhasil menangkap 1 prajurit. Sementara itu, Letnan Eun-ha maju dengan hati-hati dengan pasukannya. Tiba-tiba matanya tertuju pada monster raksasa yang mengerikan. Mereka segera menyadari bahwa mereka terjebak dikelilingi oleh raksasa-raksasa ini dan pertempuran pun dimulai. Kopral dengan cepat mengangkat perisai, menyelamatkan dirinya dan temannya dari tertimpa. Sayangnya perisai itu tidak cukup kuat untuk menahan serangan tersebut, hancur dalam 1 pukulan, melukai tangan Kopral. Dia menjerit kesakitan. Sementara itu, Letnan Eun-ha juga kesulitan menahan serangan sang monster. Lebih buruk, lengannya mulai terbakar dan meleleh hanya karena sentuhan monster tersebut. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melemparkan monster itu menjauh dan segera berteriak kepada tentara, memperingatkan mereka bahwa monster-monster ini mengenakan haunted armor. Jika mereka menyentuhnya, bagian tubuh yang terkena akan segera membusuk. Dia lalu bertanya kepada Kopral Minta apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa bahunya terkilir. Sementara itu, semua orang terjebak di tengah-tengah makhluk-makhluk ini dan bertanya pada pimpinan peleton apa yang harus dilakukan selanjutnya. Letnan Eun-ha segera memberi perintah agar mereka tetap berlindung di belakang. Tepat saat itu tumbuh sebuah sayap begitu besar hingga terlihat dari jarak jauh. Dengan sayap malaikat itu, dia menciptakan sebuah penghalang di sekeliling mereka. Begitu makhluk terkutuk melangkah mendekat ke penghalang, mereka mulai terbakar. Ternyata penghalang ini terbuat dari cahaya suci yang dia sebut sebagai Holy Dome. Letnan Eun-ha kemudian memberitahu para prajurit bahwa mereka akan menerima kekuatan suci di dalam dome tersebut selama sekitar 7 menit. Dia memberi instruksi agar mereka memprioritaskan mencari totem jika ada kesempatan untuk mundur selama pertempuran. Seorang prajurit menunjuk bahwa monster-monster ini sangat kuat sehingga mereka membutuhkan 1 peleton untuk melawan 1 monster saja dan bertanya apakah dia bisa menghadapinya sendirian. Namun Eun-ha dengan percaya diri meyakinkan mereka tanpa ragu. Dia segera lepas landas dari tanah dan langsung mencapai salah satu monster tersebut. Dengan cahaya suci yang menyala, dia menancapkan pedangnya tepat ke tengkorak makhluk itu. Dengan sedikit kekuatan ekstra, dia meledakkan kepala monster tersebut. Namun, monster lain mengangkat pedang raksasanya dan mengayunkannya ke bawah. Eun-ha dengan cepat melompat, keluar dari jalur serangan dan mendarat di bahu monster lain. Dia mulai menusukkan pedangnya lagi dan cahaya suci bersinar terang membuat para prajurit terpesona saat menyaksikan Holy Knight beraksi. Sekarang jelas mengapa mereka menyebut Letnan Eun-ha sebagai berserker ketika dia mengayunkan pedangnya. Dia dengan mudah memotong monster-monster itu hanya dengan sekali ayunan. Tiba-tiba pedangnya kehilangan cahaya suci dan monster-monster itu mulai menyerangnya dari depan. Tanpa ragu, dia melangkah di ujung pedang salah satu monster, namun akhirnya terjatuh, menabrak pohon di belakangnya. Holy Dome yang melindungi para prajurit juga mulai memudar saat Letnan Eun-ha jatuh keras. Sebuah pemberitahuan sistem muncul yang menunjukkan bahwa kutukan dari Gregory sedang menyebar dan semua kekuatan suci di area itu ditekan. Gregory adalah organisasi malaikat yang jatuh dan Azazel adalah pemimpin mereka.
Relik dari malaikat yang jatuh yang digunakan oleh Azazel adalah item yang dapat menahan kekuatan suci. Sekarang kita tahu mengapa Letnan Yunha kehilangan kekuatan sucinya. Wanita Dracula itu mengeluarkan kabut yang menahan kekuatan suci dan tampaknya Unha sedang dalam masalah besar. Adegan berpindah ke saat prajurit pengintai yang tertangkap basah oleh wanita vampir itu. Unha segera memerintahkan Choi Yang-jun untuk bergegas menuju lokasi yang dilaporkan. Dengan anggukan, Choi Yang-jun berlari seperti kilat, berjanji akan segera sampai. Begitu dia melewati hutan, dia melihat vampir berjubah itu, dan senyum besar menyebar di wajahnya saat melihat iblis itu. Tanpa ragu, dia mengayunkan pedangnya untuk memotong tangan kotor vampir yang sedang memegang prajurit. Pedangnya memotong, namun tangan itu tiba-tiba berubah menjadi kabut dan menghilang, membuat prajurit itu jatuh ke tanah. Choi Yang-jun dengan cepat menangkap prajurit itu sebelum jatuh. Saat vampir itu larut menjadi kabut, Choi Yang-jun baru sadar mengapa dia tidak merasa seperti memotong apapun. Namun, vampir itu mengejutkan Choi Yang-jun lebih jauh dengan menghilang ke dalam kegelapan. Dia mulai berteriak kepada Kim Kyung-jin, memberitahunya untuk bangun karena Sersan Hyun-suk tidak akan memberinya whisky yang dijanjikan jika ada korban jiwa. Tiba-tiba, sosok bayangan itu mencoba menyergap Choi Yang-jun, namun dia terlalu cepat untuk diserang oleh serangan licik itu dan memberitahu iblis tersebut bahwa dia terlalu lambat. Iblis itu kemudian mengejar Choi Yang-jun yang sedang menggendong prajurit itu. Sekali lagi, sosok berkabut mencoba menyerang dari belakang dan Choi Yang-jun terkejut melihat makhluk ini mulai menyamai kecepatannya. Dia segera melompat ke udara, menciptakan jarak aman antara mereka. Vampir ini kini sepenuhnya mengerti mengapa pria berkacamata ini adalah calon Sword Saint dan bagaimana dia menghancurkan tim infiltrasi dalam sekejap. Tapi dia dengan jelas mengungkapkan bahwa kemampuan Choi Yang-jun tidak berguna terhadapnya karena dia tidak bisa ditusuk hanya dengan pedang biasa. Mengejutkan, iblis itu mengalami luka di tubuhnya. Dan sosok berjubah itu menyarankan agar Hyun-suk bergabung dengan Liga Vampir, mengatakan bahwa akan sangat sayang jika orang berbakat seperti Choi Yang-jun mati sia-sia di sini. Dia mencoba membujuknya dengan janji bahwa memperoleh kekuatan vampir bisa membawanya ke puncak dunia. Mendengar ini, sesuatu terbersit di benak Hyun-suk, sementara si tua yang ngoceh terus-menerus tentang bergabung dengan vampir untuk menjadi salah satu yang terpilih. Namun, cukup sudah. Choi Yang-jun berteriak kembali kepada mulut besar ini, memberitahunya untuk diam dan bertanya bagaimana dia berniat untuk mengganti seragam pangkat tinggi yang baru saja dia robek. Vampir yang bingung dan marah ini menyadari bahwa berbicara dengan idiot ini adalah buang-buang waktu. Dia segera melepaskan salah satu tekniknya yang dikenal sebagai Soil of Acheron. Ternyata Soil of Acheron memiliki kekuatan untuk menarik makhluk hidup ke bawah menggunakan tanah terkorupsi dari Acheron, sebuah sungai yang melintasi dunia setelah kematian. Begitu Soil of Acheron mengenai Choi Yang-jun, dia merasakan sensasi lembek di bawah kakinya. Dia memperingatkan prajurit untuk bangun atau dia akan tenggelam. Vampir yang pemarah itu mengingatkan Hyun-suk bahwa kakinya sudah terperangkap, dan semakin dia melawan, semakin dalam dia akan tenggelam ke dalam tanah. Namun Hyun-suk tidak tampak takut atau panik dengan masalah Soil of Acheron ini. Dia lebih kesal dengan prajurit yang tak sadarkan diri yang harus dia bawa, bertarung dengan menggendong beban hidup benar-benar menyulitkannya. Tiba-tiba, vampir itu menyerang lagi dan kaki Hyun-suk sudah mulai tenggelam ke dalam tanah meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Cepat seperti petir, dia mengalihkan belati dari satu tangan ke tangan lainnya dan menyabetkan ke tangan vampir, tetapi pria itu hanya berubah menjadi kabut. Mengingatkan Yang-jun bahwa menusuknya adalah hal yang sia-sia. Sang pembunuh menyerang lagi, mengubah pertempuran menjadi permainan kucing dan tikus yang tanpa henti. Dia terus menusuk Yang-jun setiap kali ada kesempatan, akhirnya mendaratkan luka parah di punggungnya. Sang pembunuh bahkan mulai mencaci maki, menyebut Yang-jun sebagai aib, dan mempertanyakan bagaimana dia bisa menjadi calon Sword Saint jika bahkan tidak bisa melindungi punggungnya sendiri. Kesal, Yang-jun mengingatkan sang pembunuh bahwa seorang pendekar sejati tidak boleh diserang dari belakang. Jadi sebaiknya ia menyarankan untuk menyerang secara langsung. Sang penjahat yang kebingungan dengan sikap Yang-jun menyesali telah mempertimbangkan untuk merekrutnya ke dalam asosiasi vampir. Ternyata Yang-jun menjaga jaraknya dari tentara itu untuk mencegahnya tenggelam ke dalam tanah.
Dengan nada sarkastik, dia berterima kasih kepada sang pembunuh karena begitu mudah diperdaya. Sementara itu, sang penjahat menjadi sombong lagi, mengklaim bahwa Yang Jun hanya sial bertemu dengan seseorang yang tidak bisa ditusuk. Yang Jun mendengus dan bertanya bagaimana sang pembunuh begitu yakin, dan apakah dia pernah menghadapi seseorang yang bergerak secepat cahaya. Sang pembunuh, yang tidak tertarik dengan basa-basi, bersiap untuk menyerang. Tetapi Yang Jun tidak bergerak sedikit pun dan tersenyum penuh percaya diri. Kemudian Yang Jun serius. Cahaya kuning mengelilingi tubuhnya, menandakan kekuatan baru. Dia bersiap untuk memberi serangan, dan rawa yang menjebak kakinya mengering dan hancur menjadi puing-puing, membebaskannya sepenuhnya. Dia melompat ke arah sang pembunuh, bahkan daun-daun tampak beku di udara seolah waktu melambat bagi Yang Jun. Yang Jun mulai menyabet anggota tubuh sang pembunuh, dan dalam milidetik, sang pembunuh terluka di tempat yang bahkan tidak dia sadari. Akhirnya, Yang Jun mengarah ke kepala, dan dalam sekejap mata, sang pembunuh hancur menjadi potongan-potongan. Yang tersisa hanyalah awan asap dan debu. Saat debu menghilang, Yang Jun berdiri di sana memberitahu sang penjahat yang kalah bahwa dia menggunakan pedang tanpa holy power sehingga rasanya lebih menyakitkan. Tetapi dia mengakui itu masih belum cukup untuk menghabisinya dan menghancurkan totem tampaknya satu-satunya solusi. Sang penjahat botak yang tergeletak di tanah berteriak kepada Sword Saint, menuduhnya curang dan melontarkan beberapa hinaan kotor ke arahnya. Dengan senyuman sinis, Yang Jun mengabaikannya dan berkata bahwa dia hanya menggunakan kecepatan cahaya, tidak ada yang istimewa. Dia menambahkan bahwa dia tidak suka bahasa kotor sang penjahat, jadi dia memutuskan untuk membungkamnya selamanya. Tangannya dan belatinya bersinar lagi dengan kekuatan cahaya kecepatan tersebut. Dalam sekejap, dia memotong sang penjahat menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu, tidak ada yang tersisa dari dirinya. Semua kecepatan itu menguras energi Yang Jun dan sekarang dia merasa sangat lapar. Dia menyadari bahwa jika dia terus mendorong kecepatannya, dia bisa saja jatuh pingsan. Kembali ke saat ketika wanita vampir muncul dengan kekuatan gelapnya, kabut yang menyesakan yang dikenal sebagai Gregory Azazel. Yang menekan holy power di area tersebut mengejutkan semua orang. Vampir itu tertawa gila, senang akhirnya bisa menghadapi Eun-ha dan ingin melihat wajah Holy Knight di saat-saat terakhirnya. Sementara itu, Letnan Eun-ha berjuang melawan makhluk-makhluk mengerikan tanpa kekuatan Saint, membuatnya hampir tak berdaya. Ketika monster mengayunkan pedang ke arahnya, serbuan batang baja langsung menjatuhkannya. Dan di sana dia, Steel Emperor, melompat turun dari portal dan mendarat dengan heroik di tanah seperti seorang profesional, membuat Eun-ha terkejut dan bahkan membuat kaget para tentara yang menyaksikan. Di sisi lain, wanita pirang ini tidak tahu siapa pria ini karena dia belum pernah melihatnya beraksi. Dia masih dalam denial bahwa MC adalah orang yang telah mengalahkan seluruh pasukan dan Behemoth berjanggut juga. Sementara itu, Steel Emperor sangat marah. Gambaran temannya yang jatuh muncul dalam pikirannya, semakin membakar amarahnya. Dengan suara yang mengerikan, dia menuntut untuk tahu di mana anggota regunya berada. Tanpa dia ketahui, orang bodoh yang mabuk itu sudah menyelamatkan tentara tersebut. Wanita itu menjawab dengan tajam, mengatakan bahwa dia seharusnya fokus pada kenyataan betapa buruknya situasi yang dia hadapi, bukan khawatirkan seseorang yang mungkin sudah mati. Aura holy di sekitar para tentara mulai memudar, dan para monster tak membuang waktu untuk menyerang tentara yang kini tanpa pelindung. Steel Emperor melompat maju dan meluncurkan batang baja ke arah monster-monster tersebut. Dia memberi isyarat kepada Letnan Eun-ha yang langsung menyerang kepala monster. Sementara itu, monster lain menyerbu tentara, dan tepat saat pedangnya hampir jatuh. Secara mengejutkan, monster lain mulai menyerang sesama monster. Sebelum kita bisa bertanya, mengapa ini terjadi? Sebuah jendela sistem muncul mengungkapkan bahwa kekuatan pengendali baru yang lebih kuat dari sihir kematian yang mengendalikan armor berhantu telah diaktifkan, yaitu Metal Control. Pemberitahuan sistem menjelaskan bahwa mengaktifkan kekuatan pengendalian baru ini akan menggantikan pengendalian yang ada dan memberinya wewenang sebagai master atas living armor biasa. Lee Hyun-wook memilih untuk mengambil kendali. Sebuah jendela sistem mengonfirmasi bahwa dia telah mengamankan wewenang master atas dua living armor, tetapi memperingatkan bahwa level kekuatan pengendaliannya mungkin membatasi fungsi dan jangkauan operasional mereka. Monster itu menggeram, dan dalam sekejap, cahaya merah yang mengerikan di sekitarnya berubah menjadi biru. Monster itu segera menyerang, memenggal salah satu dari jenisnya sendiri, membuat semua orang terkejut. Bahkan wanita vampir pun terkejut dengan peristiwa ini. Dia akhirnya menyadari bahwa pria ini adalah orang yang merusak semua kesenangannya. Tetapi Letnan Hyun-suk yang kesal dan dengan jelas mengatakan bahwa
dia tidak ada di sini untuk bermain-main. Jika wanita itu tidak mengembalikan prajuritnya, dia akan menghancurkannya begitu parah sehingga dia tidak akan tahu apa yang menimpanya. Sementara itu, Eun-ha secara tidak sengaja terlalu dekat dengan monster dan kakinya mulai terbakar. Dia segera melompat mundur. Di sisi lain, si pirang sombong hanya tertawa melihat MC, kagum betapa seorang pria bisa begitu percaya diri. Dia melihat sekeliling dan melihat lebih banyak monster bermunculan mengelilingi mereka semua. Wanita itu tertawa dan mengejeknya, mengatakan bahwa meskipun serangan area efeknya tadi mengesankan, yang dia lakukan hanya mencuri beberapa armor haunted. Dia mengejeknya karena tidak bisa menggunakan armor power dan bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dengan hanya 2 potong haunted armor di bawah kendalinya. Letnan Hyun-suk mengakui bahwa dia benar, dia tidak bisa melakukan banyak hal untuk menghiburnya. Jadi dia menegaskan bahwa dia akan mengakhiri ini dengan cepat. Dengan kata-kata itu, sebuah anak panah muncul entah dari mana, langsung menuju wajah wanita itu. Ini adalah Veiled Knot milik Sir Tristan. Anak panah ini selalu mengikuti targetnya dan tidak pernah meleset, mengabaikan tahanan sihir atau perisai yang dimiliki targetnya. Tanpa pilihan lain, wanita itu segera mencoba berlari menjauh, sementara Veiled Knot terus mengejarnya. Kabut hijau yang dia gunakan untuk menekan Holy Power mulai memudar dan kekuatan sucinya kembali. Letnan Eun-ha segera memberitahunya untuk menangani semua Haunted Armor raksasa dan memerintahkan prajurit untuk menemukan dan menghancurkan totem secepat mungkin. Wanita itu menyarankan agar Lee Hyun-wook bekerja sama dengan hero pemabuk yang cepat untuk mengalahkan wanita ini, tetapi Hyun-suk bersikeras bahwa dia tidak bisa lengah sedikit pun karena hidup Kim Kyung-jin berada di ujung tanduk. Anak panah itu terus mengejar wanita itu dan sekarang dia cukup yakin bahwa ini bukan anak panah biasa. Ini mungkin benar-benar Veiled Knot yang membuatnya ketakutan. Hyun-suk terus mengejar. Dia mengeluarkan detektor logam untuk melacak arah Veiled Knot dan juga mengeluarkan lebih banyak senjata dari persenjataannya. Semakin sulit bagi wanita itu untuk terus berlari, anak panah hampir mengenai tubuhnya ketika akhirnya salah satu anak panah mengenai hiasan logam di lehernya. Darah menyembur keluar dari punggungnya. Dengan alasan yang aneh, Lee Hyun-wook tidak membuang waktu dan melepaskan kekuatan tombaknya untuk menyerang. Tetapi darah wanita itu menempel pada senjatanya saat darah itu mengalir dan dia mulai berubah. Tanduknya tumbuh lebih besar, mengejutkan Hyun-suk. Dia menangkap anak panah dengan tangannya dan memberikan Lee Hyun-wook tatapan kecewa. Kesal karena harus menunjukkan transformasi keduanya karena ia benci wujud aslinya yang ini. Darah itu menghantam punggung Hyun-suk, tetapi dia berhasil menyelamatkan diri dengan mengaktifkan Steel Body Indomitable sebelum jatuh. Tampaknya Veiled Knot memang mengenai wanita itu, tetapi dia menangkap anak panah itu sebelum bisa menembus tubuhnya. Sekarang, dia mengejek MC, kecewa karena dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan Veiled Knot dengan lebih efektif. Wanita itu bertanya, apakah dia benar-benar orang yang sama yang meluncurkan serangan AOE tingkat tinggi terhadap zombie. Letnan Hyun-suk mengertakkan gigi, bertanya apakah itu bahkan penting sekarang. Dia menuntut untuk mengetahui di mana anggota skuadnya berada, berjanji akan mengeluarkan kekuatannya lagi jika dia tidak memberitahukannya. Wanita itu yang semakin bersemangat dan bertekad untuk melihat keputusasaan di wajah pria yang merusak rencananya. Ia mengaktifkan lingkaran merahnya dan jaring laba-laba yang dipenuhi darah tiba-tiba muncul dari tanah. Jaring itu menyebar, menutupi area jauh di luar zona pertempuran langsung, menyelimuti seluruh area. Meskipun belum jelas apa artinya ini, Letnan Hyun-suk yakin bahwa musuh ini datang dengan persiapan penuh sejak awal, meskipun dia masih belum yakin dengan tujuan akhir mereka. Jaring-jaringnya benar-benar menutupi segalanya, bahkan menjangkau ruang eksekutif. Tentara yang tewas di dalamnya mulai terjebak dalam jaring ini dan bergerak seperti zombie. Ini akhirnya menjelaskan bagaimana zombie dan makhluk undead mengikuti perintah vampir, dan sekarang tentara yang malang ini telah menjadi bagian dari pasukannya juga. Di tengah pertempuran, wanita itu meyakinkan MC bahwa dia pasti akan bertemu kembali dengan teman-temannya yang telah dia cari-cari. Tepat pada saat itu, jaringnya membentang ke bunker bawah tanah. Dia mengejek bahwa karena bawahannya telah membunuh teman-teman MC, maka MC mungkin tidak akan senang melihat mereka lagi. Hyun-suk kehilangan kendali saat mendengar wanita keji itu dan menuntut agar dia berhenti menggunakan para prajurit gugur sebagai boneka. Sementara itu, pria gempal itu telah sepenuhnya berubah menjadi vampir. Gigi panjang dan tajamnya adalah bukti nyata. Saat itu terjadi, di markas, para perwira yang telah menjadi zombie mengacaukan seluruh bangunan. Di pintu masuk bunker, situasinya semakin buruk ketika Lee Wan-suk muncul dari bawah tanah setelah menjadi undead.
Sementara itu, MC kembali melepaskan kekuatan tombaknya. Tapi wanita itu hanya mencibir dan bertanya, apakah itu saja yang dia punya? Ia membalas dengan jaring-jaringnya. Namun, Lee Hyun-wook berusaha menghindar, hanya untuk terdorong kembali oleh jaring-jaring itu hingga punggungnya terluka. Wanita itu berkata agar dia tidak mati dulu karena teman-temannya sedang dalam perjalanan dan dia sangat ingin melihat wajah putus asa sang pahlawan saat mereka tiba. Lee menggertakkan giginya, menyadari bahwa wanita itu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Ia mengungkapkan bahwa dia telah menetralkan kutukan Gregory Azazel dengan Veil Knot, memungkinkannya menggunakan kekuatan sucinya lagi. Tapi ia tetap dalam masalah. Kini jelas bahwa benda logam di leher wanita itu adalah relik yang menekan kekuatan sucinya. Itulah sebabnya sang pahlawan menargetkannya terlebih dahulu. Tiba-tiba muncul notifikasi mengerikan yang mengumumkan zona pertemuan iblis. Atribut kegelapan diperkuat 50%, atribut undead pulih lebih cepat 50%, dan jumlah monster yang keluar dari gerbang meningkat 2 kali lipat. Melihat ini, Letnan Hyun-suk menyadari pasti ada totem aktif yang memperkuat kekuatan wanita itu. Menggunakan kekuatan suci akan sia-sia dan hanya membuang mana. Satu-satunya pilihan adalah langkah berisiko. Dengan nyawa sebagai taruhannya, ia memutuskan untuk mengisi ulang mananya hingga 100% menggunakan tangki mana. Ia sudah cukup sabar dan bersumpah untuk menyingkirkan vampir ini, meskipun itu berarti mengorbankan nyawanya. Begitu mananya penuh, ia mengaktifkan sihir hitam dari Crown of Light and Darkness. Ini secara drastis meningkatkan resistensinya terhadap atribut undead dan memberinya aura kekuatan suci atau aura sihir hitam, tergantung pada peralatannya. Kali ini ia memilih sihir hitam. Ada peringatan bahwa setiap aura disertai penalti tertentu, dan ia tidak bisa menggunakan sihir hitam dan kekuatan suci secara bersamaan. Dengan Dark Aura aktif, MC mendapat peningkatan 30% dari sihir hitam Crown, tapi sebagai gantinya, health turun 30%. Setelah ia mendapatkan sihir hitam yang dibutuhkan, tombaknya dan mahkota di kepalanya berubah menjadi ungu gelap yang menyeramkan. Jangan lupakan alasan MC memilih sihir kegelapan. Karena dengan totem yang aktif di area itu, kekuatan aura gelapnya juga meningkat drastis. Wanita itu benar-benar terkejut melihat pria ini tiba-tiba menggunakan sihir kegelapan. Namun sang pahlawan hanya berkata agar dia bersiap. Ia bersumpah akan menelan seluruh kegelapannya dengan kegelapan yang lebih dalam. Setelah mendengar pernyataan berani itu, sang wanita itu segera menyerang. Namun MC menggunakan Indomitable Steel Body miliknya, dan bajunya robek seketika. Ia mengayunkan tombaknya kembali, tapi wanita itu dengan mudah menghindar. Dia merasa terganggu sekaligus kagum karena pria ini rela memberikan dirinya atribut gelap hanya demi memanfaatkan buff dari totem. Ia tak yakin apakah itu keberanian atau kebodohan. Di sisi lain, Lee Hyun-wook akhirnya mulai merasa bertenaga dan bisa menyaingi kekuatan wanita itu. Tiba-tiba pandangannya mulai kabur dan muncul peringatan sistem. Kekuatan gelap yang ditingkatkan telah mendorongnya ke batasnya, dan ia akan segera memasuki kondisi berserk. Tampaknya buff dari totem jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Jika ia tidak segera sadar, ia dalam bahaya besar. Sementara itu, hero pemabuk tertegun melihat jaring-jaring menyeramkan melayang di atas kepalanya. Dari kegelapan, para prajurit zombie muncul tepat di hadapannya, mengejutkannya saat melihat semua pemimpin peloton sekaligus. Kali ini, dia tidak begitu semangat untuk bertarung, karena dia tidak ingin mengambil risiko kehilangan minuman keras kelas atas yang dijanjikan oleh MC. Meskipun begitu, ia bersiap dan menyerang para peloton. Sebelum menghabisi mereka, dia meminta maaf atas apa yang akan terjadi dan mendoakan mereka damai di alam baka. Kembali ke MC, ia benar-benar memasuki kondisi berserk, melakukan segala daya upaya untuk mengalahkan wanita itu sekali dan untuk selamanya. Kali ini terlihat jelas bahwa ia mulai kehilangan akal sehat, terlihat dari sorot matanya yang beraura biru. Wanita itu mengejek lagi, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan kegelapan ini, namun cukup sombong untuk menantangnya. Sementara itu, Steel Emperor kita semakin larut dalam kekuatan gelap, menyerbu wanita itu sekali lagi dengan tombaknya. Dia terkejut oleh serangan mendadak itu, namun berhasil membungkuk tepat waktu untuk menghindari serangan. Tak disangka, Won-sok yang telah berubah tiba-tiba muncul dan menerjang MC. Dampaknya sangat dahsyat, menghancurkan tanah di bawah mereka seperti hantaman meteor. Won-sok tanpa henti menekan MC dengan kapak raksasanya. Namun MC langsung membalikan keadaan, menghajar sang prajurit raksasa dengan hantaman brutal, menggunakan kepalanya yang dilapisi baja. Sang wanita menjadi marah dan berniat menghabisi MC dan rekannya sekaligus. Dia kembali meluncurkan jaring-jaringnya, tetapi Sersan Lee dengan sigap melompat ke udara, langsung menyerang Won-sok, mencekiknya dan menancapkan
tombaknya tepat ke dada temannya sendiri. Ternyata, ini bukan MC yang sedang bertarung melawan temannya. Lee Hyun-wook terperangkap dalam pikirannya sendiri, tak mampu mengendalikan tubuhnya. Ia mulai berhalusinasi, membayangkan teman-teman lainnya memohon bantuannya dengan putus asa. Tumpukan tubuh menyeret Steel Emperor satu-satunya ke dalam sungai dunia bawah. Tampaknya Steel Emperor mulai mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya di tengah pertempuran hebat itu. Energinya mulai stabil, menandakan perjuangannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan gelap. Ketika ia berhasil melepaskan cengkeramannya dari leher temannya, sebuah peringatan dari sistem muncul, menyatakan bahwa keputusasaan dan amarahnya telah melampaui batas karena kekuatan gelap yang luar biasa. Dengan raungan kuat, ia kembali mengendalikan dirinya dan sistem memberinya selamat karena telah memenuhi syarat khusus untuk membuka atribut tersembunyi dari itemnya. Ia pun melepaskan ledakan energi arkana berwarna biru. Kekuatan itu begitu hebat hingga membuat Won-sok terlempar jauh. Sistem kemudian memberitahu bahwa ia telah mengaktifkan atribut tersembunyi bernama Hellfire Mode. Mode ini aktif saat kekuatan gelap pengguna melebihi batasnya, memberikan kekuatan Hellfire yang melahap kegelapan. Hellfire ini akan terus membakar hingga kekuatan gelapnya habis. Bahkan wanita vampir itu pun menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Dia mencoba melarikan diri karena tahu dirinya akan dikalahkan. Namun, pelariannya terhenti tiba-tiba ketika tombak Lee Hyun-suk menebas kakinya hingga putus. Ia bahkan tak perlu bergerak dari tempatnya untuk melakukan serangan itu. Tombaknya kembali ke tangannya seperti bumerang. Sementara itu, wanita vampir itu menjerit kesakitan dengan darah menyembur dari kakinya yang terpotong. Lee Hyun-suk dalam wujud barunya tampak luar biasa, menggetarkan dan cukup menakutkan bagi para iblis sekalipun. Penyesalan dan keputusasaannya dari kehidupan sebelumnya menariknya lebih dalam ke jurang kegelapan. Sulit untuk mengatakan apakah ia sedang dalam kondisi autopilot atau sepenuhnya sadar, tapi yang pasti dia siap menghadapi wanita ini yang tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Wanita itu begitu murka hingga mulai menghujani MC dengan hinaan, bersumpah akan mencabik-cabiknya. Dia memanggil jaring dari portal aneh di atas kepalanya dan melemparkannya ke arah Lee Hyun-suk. Tapi Hyun-suk hanya bergeser ke belakang. Wanita itu kemudian mengangkat batu-batu besar menggunakan jaringnya dan melemparkannya ke arahnya. Lee Hyun-suk menangkap batu-batu raksasa itu dengan tangan kosong seolah tak ada artinya. Wanita itu terkejut saat menyadari bahwa jaring laba-labanya terbakar seperti tak berarti. Tanpa ragu, Hyun-suk mengarahkan senjatanya ke arahnya, menghantamnya hingga jatuh. Sihir portalnya pun hancur hanya dengan satu tusukan tombak. Sekarang wanita itu tahu dia dalam bahaya besar karena semua jurus terbaiknya telah ia keluarkan. Sementara itu, para prajurit lain yang mendengar ledakan dari hutan terlihat ketakutan. Mereka sedang mencari totem. Seorang prajurit membangkitkan semangat rekan-rekannya, mengingatkan bahwa semua orang mempertaruhkan nyawa, jadi mereka juga harus melakukan yang terbaik. Setelah mencari, akhirnya mereka menemukan salah satu totem, sebuah struktur raksasa seperti pilar. Kopral Mintae memerintahkan timnya untuk mengeluarkan senjata suci mereka dan bersiap dengan sepvat. Ia juga meminta Mintae untuk menyiapkan perisainya, karena mereka akan sangat membutuhkannya. Mintae langsung menyanggupi, mengatakan bahwa semua orang mempertaruhkan nyawa, jadi dia juga tak akan menahan diri. Ia pun mengaktifkan Holy Shield miliknya, dan Kopral Mintae menyuruh semua orang mengerahkan segalanya untuk menghancurkan totem itu. Seorang prajurit lain memperkuat Sword Saint mereka dengan kekuatan tambahan. Yakin bahwa ledakan sepvat yang terpasang di perisai akan membantu mendorong Holy Sword menembus pelindung totem, memecahkannya. Namun, mereka semua khawatir akan dampak ledakan yang bisa mencelakakan mereka. Sebelum mereka sempat melakukan kemajuan berarti, seekor monster muncul dari portal. Hanya satu kibasan tangan dari monster itu cukup untuk mengejutkan para prajurit dan menghancurkan formasi mereka. Monster itu begitu besar hingga para prajurit tampak seperti semut kecil di hadapannya. Kita kemudian mengetahui bahwa itu adalah boss monster, Gigant Haunted Armor. Raungan raksasanya menggema ke segala arah, bahkan terdengar oleh Sersan Lee dari kejauhan. Melihat monster itu muncul, sang wanita kembali memiliki secercah harapan. Dia sadar satu-satunya cara untuk menghadapi MC adalah dengan menghancurkan totem miliknya sendiri, karena totem itu adalah sumber kekuatan Berserker Mode milik MC. Dia yakin Gigant Haunted Armor akan menyelesaikan semuanya dalam satu serangan. Tanpa menunggu lama, dia langsung terbang ke arah monster itu, tempat di mana totemnya berada, dan memerintahkan Haunted Armor miliknya untuk segera menghancurkan totem itu. Monster itu menggeram dan mengangkat pedangnya, berniat mengubah totem menjadi debu, sementara para prajurit bersiap menghadapi bencana yang akan datang. Sementara itu, Hyun-suk dengan cepat mengejar wanita itu yang sedang menyiapkan Veil Naut.
Dalam hitungan detik, dia menembakkannya ke arah Sersan Lee. Saat panah bermuatan energi itu meluncur turun, Sersan Lee bersiap dan menangkisnya dengan tombaknya. Namun, panah itu segera berubah arah dan kembali menyerangnya karena Failnaught tidak pernah meleset dari targetnya. Melihat ini, wanita itu berbalik badan, hanya untuk mendapati panah itu kini melaju langsung ke arahnya. Tanpa jalan keluar, dia hanya bisa bersiap menghadapi takdirnya. Tepat saat Failnaught hampir mengenainya, Hyun-sok meraihnya dan menusukkan tombaknya ke perut wanita itu, melemparkan mereka berdua jauh ke dalam hutan. Benturannya begitu dahsyat hingga membuat para prajurit lain terguncang oleh gelombang kejutnya. Tak lama kemudian, kita melihat wanita itu dengan lubang besar menganga di perutnya. MC kembali berdiri sambil santai mencabut Failnaught dengan santai dari dadanya. Wanita itu tertawa kecil, menyebutnya bodoh karena tidak membiarkannya menghancurkan totem. Menurutnya, MC telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menghentikan mode berserkernya. Namun MC tak mendengarkan ocehannya. Ia hanya fokus pada tujuannya. Ia meraih benda seperti kalung. Wanita itu menyebutnya monster yang akan terus haus akan kematian, memperingatkan bahwa teman-temannya akan berbalik dan mencoba membunuhnya. Ia bertanya-tanya, ekspresi seperti apa yang akan dimiliki MC ketika itu terjadi. Tapi Sersan Lee tak ingin mendengarkan ocehan semacam itu, maka ia menancapkan Failnaught tepat ke dada wanita itu. Tubuh wanita itu langsung terbakar akibat efek kekuatan suci. Meski sedang sekarat, wanita itu tertawa histeris, mengatakan bahwa dia akan mengawasinya dari neraka dan menanti wajah putus asa MC saat semua orang meninggalkannya. Begitu para prajurit menghancurkan totem itu, energi ungu mulai menyebar ke seluruh hutan. Steel Emperor merasakan dirinya tertarik keluar dari kegelapan dan energi biru terpancar dari tubuhnya. Ketika totem itu benar-benar hancur, sebuah jendela sistem berwarna merah muncul, mengonfirmasi bahwa totem telah hancur dan efeknya di area tersebut telah hilang. Sersan Lee kembali ke wujud aslinya, terbebas dari pengaruh mode berserker. Ia menampilkan senyuman khasnya, membuat wanita itu terdiam dalam ucapannya tentang teman-temannya yang akan mengkhianatinya. Dengan wanita itu akhirnya disingkirkan, Sersan Lee menatap benda seperti kalung yang ia ambil, dan tanpa ragu ia menelannya. Sambil melakukannya, ia bertanya kepada para prajurit tentang kondisi mereka. Mintanya segera melapor bahwa Park Sun-mo masih hidup, namun MC terluka. Ia juga menanyakan kondisi Sersan Lee. Sebagai jawaban, Lee memberikan senyum kepada para rekannya. Saat relik yang ia telan mencapai perutnya, muncul jendela sistem yang menyatakan bahwa ia telah mengonsumsi relik malaikat jatuh Gregory Azazel, dan efeknya masih belum diketahui. Sersan Lee mengumumkan bahwa target utama telah dieliminasi dan memerintahkan semua orang untuk segera bergabung kembali dengan pemimpin Regu. Ia memperingatkan bahwa bos monster sudah terbangun. Saat berbicara, tiba-tiba ia memuntahkan darah dalam jumlah besar, tampaknya akibat efek samping penggunaan Mana Stone yang berulang kali. Ketika ia masih berjuang melawan batuknya, monster itu muncul di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, ia memanggil kembali tombaknya dan menggenggamnya erat. Ia memerintahkan tim pendukung untuk segera mengevakuasi area. Monster itu bersiap menyerang dan melemparkan kapak raksasanya ke arah MC. Di sisi lain, Junmo berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan temannya. Sementara itu, Hyun-sok mencoba menggunakan Indomitable Steel Body untuk melindungi dirinya dari serangan itu. Namun sistem memperingatkannya bahwa tubuhnya tidak sanggup menahan beban dari skill tersebut dan menolaknya. Kapak raksasa itu tinggal beberapa inci lagi dan Hyun-sok hanya bisa bersiap menahan dampaknya. Tampaknya Junmo terlalu jauh untuk mencapai MC tepat waktu. Ketika kapak itu menghantam tanah, bumi seakan meledak menjadi debu dan puing dengan gelombang kejut yang terlihat dari kejauhan. Anehnya, monster itu ternyata meleset dari targetnya. Alasannya segera terungkap, seekor harimau raksasa tiba-tiba melompat dan menggigit kepala monster itu hingga putus. Binatang buas itu mencengkeram erat, memisahkan kepala dari tubuh monster tersebut, membuat semua orang terdiam karena kemunculan mengejutkan dari kucing raksasa itu. Begitu ancaman dinetralisir, harimau putih itu mengaum dengan keras, menunjukkan dominasinya atas wilayah tersebut. Tepat waktu, sebuah helikopter militer muncul di langit. Seseorang melompat dari helikopter dan mendarat ke tanah. Sosok itu ternyata adalah komandan batalion. Hal pertama yang dilakukan oleh komandan batalion adalah meninggikan suaranya, menanyakan apakah semua orang selamat. Mintae berseri-seri penuh kegembiraan saat melihat komandan, bahkan sampai lupa untuk melapor. Sebuah jendela sistem muncul, mengumumkan kemenangan mereka atas bos monster Undead Gigan Haunted Armor di zona pertemuan event kejahatan. Kita juga diperkenalkan pada Wild Beast Druid, bawahan dari komandan batalion Kim Kang Seok. Sementara itu, sang komandan merasa lega karena tidak datang terlambat ke pertempuran.
Di latar belakang, Sersan Lee tidak lupa mengumpulkan relik dari totem. Begitu semuanya terkumpul, ia langsung memakannya satu persatu. Tepat pada saat itu, sistem memberitahu bahwa dia telah mengonsumsi Devil's Metal bernama Legion, dengan efek yang masih belum diketahui. Setelah itu, Sersan Lee memberi hormat kepada atasannya. Sang komandan berkomentar bahwa meskipun ia diizinkan menggunakan gudang senjata batalion, ia tidak menyangka seluruh senjatanya akan dihancurkan. Namun ia lega karena krisis teror batalion akhirnya berakhir untuk sementara. Komandan meminta ringkasan kejadian secara singkat. Menanggapi itu, Hyun Sok langsung melaporkan bahwa insiden teror yang melibatkan batalion pertama dari Brigade Anti-Demon ketiga adalah serangan terkoordinasi oleh 5 player. 4 dari mereka dieliminasi dan 1 ditangkap. Sebagian besar pejabat militer tewas dan mereka masih menghitung jumlah korban dari kalangan prajurit biasa. Namun semua monster yang tersisa telah dibasmi oleh Hyun Suk dan pertahanan anti-teror mereka berhasil bertahan selama 7 jam penuh. Saat matahari akhirnya terbit dan menyinari kota, sang komandan berusaha tersenyum dan bercanda bahwa laporan dari Lee selalu berakhir dengan kabar baik. Di bawah sana, Junmo tampak gugup dan bertanya apakah semuanya benar-benar sudah selesai. Jika sudah, kenapa langit masih gelap? Ia menunjuk ke atas dengan ekspresi bingung karena kegelapan yang masih menggantung. Tepat saat itu, MC memberi isyarat kepada komandan batalion dan menyampaikan kabar yang tidak begitu menyenangkan. Komandan pun memperhatikan dan Sersan Lee mengungkapkan bahwa ketika ia tiba, beberapa gerbang sudah terbuka. Ia menjelaskan bahwa insiden teror dan event Assembly Zone of Evil hanyalah permulaan. Tujuan sebenarnya musuh adalah memicu gelombang keempat, bencana yang selama ini ditakuti umat manusia. Dan titik awal gelombang itu adalah di tempat mereka berdiri sekarang.